wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Denny Gunawan SIP, anggota DPRD dari fraksi Golkar, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi. Saya dulu pernah juga bisnis di onderdil motor, pernah juga di jasa konstruksi, sempat malahan tidak punya ada niatan atau rencana untuk menjadi anggota dewan. Jadi berawal dulu saya kan suka bergaul ya. Dari kecil suka berkumpul sama teman-teman segala macam. Bahkan tahun 2012 tuh di sela-sela saya berbisnis juga, saya pernah menjadi ketua Ormas Laskar Merah Putih di tahun 2012. Nah, beranjak dari situ, ketika pengalaman bisa berorganisasi, ini awal mulanya dulu ya ketika saya pernah berpikir Jalan Cidahu ini kan selalu rusak berat. Bahkan saya juga sempat, ini harus kemana? Ya, menyampaikannya atau harus bagaimana kita menyikapinya. Tapi sekarang nggak kepikiran juga saya menjadi ketua Komisi 2 bagian infrastruktur. Jadi semua memang tidak ada yang tahu rencana Allah yang terbaik seperti apa. Cuma inilah pengalaman yang harus saya bagikan kepada semua, apalagi anak-anak muda sekarang, adik-adik saya. Jadi kita itu hidup jangan terlalu berambisi, santai aja. Toh pada waktunya Allah akan memberikan waktu dan jalan yang terbaik. Itu padahal sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Nah, inilah yang harus dipelihara. Kepercayaan masyarakat ini kan tidak mudah. Banyak anggota dewan juga yang dipilih tidak terpilih. Artinya kan niat juga harus didukung dengan apa? Dengan faktor-faktor lain yang mesti kita persiapkan. Karena dunia politik ini kan kadang-kadang terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Saya ingat seorang teman juga mengikuti jejak saya. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan anggarannya. Tetapi ketika masyarakat belum memberikan kepercayaan, dia itu gagal. Tetapi saya kasih tahu, Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Mungkin kegagalan ini memberikan jalan ke yang lebih sukses. Dan dia meneruskan usahanya. Ternyata benar dia lebih sukses dari saya di bidang usahanya loh. Nah, mungkin itu. Jadi kalaupun kita punya keinginan, jangan ada keterpaksaan. Dipaksa untuk ini juga jangan. Jadi mengalir saja. Gitu. Toh di masyarakat pun seperti itu. Saya dari kecil hidup di jalanan Badung bahkan dulu. Tapi sekarang terbentuk oleh apa? Faktor usia, faktor kepentingan dalam berumah tangga, di rumah tangga juga. Sehingga kematangan kehidupan itu memang berjalan ada fase-fase. Seperti kakak-kakak saya, karena hobinya juga di otomotif, jadi kakak saya waktu pertama itu berpikiran ketika dia suka off-road, dia harus punya toko onderdil mobilnya. Saya suka di motor. Ketika itu, ya saya juga berpikir, apa salahnya saya buka bengkel dan onderdil motor. Gitu. Sebetulnya seperti kebiasaan anak-anak muda dulu lah.
waktu SMA. SMP, SMA berarti. Waktu SMA mulai. SMA. SMA mulai. Ke pecinta alam berarti. Ya, hiking, terus diteruskan waktu zaman kuliah sampai sekarang. Saya mungkin sudah 4 kali lah naik Gunung Salak, terus Gunung Gede. Jadi saya pikir hidup itu sesekali harus bersama alam. Tenang sekali. Jadi bukan berarti kita fisik seperti bukan. Kita refreshing pikiran. Saya lakukan kemarin saya baru naik gunung. Ya. Saya dulu ketika di jasa konstruksi memang saya banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea di pabrik-pabrik garment. Wah, sampai juga saya ke Ciputat, ke Parung, apalagi sekitar Cicurug banyak juga itu. Saya pernah membuat pabrik-pabrik mereka, memberikan jalan kepada mereka untuk berinvestasi supaya masyarakat Cicurug, Cidahu dan sekitarnya itu mempunyai lapangan pekerjaan. Ya saya bantulah dengan kawan-kawan yang lain sehingga pembangunannya itu lancar, perusahaannya juga berkembang. Alhamdulillah sampai penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Iya. Jadi sebetulnya tadi saya sudah katakan ya, sebelumnya nggak ada rencana, sedikit pun tidak ada cita-cita. Tetapi karena dorongan untuk mencoba. Karena dunia politik yang saya rasakan adalah dunia pergaulan. Dan ketika saya mencoba mempersiapkan diri, alhamdulillah saya terpilih di tahun 2014. Ketika itu pimpinan saya, ketua DPD saya, Pak Bupati menugaskan saya di Komisi 1. Saya sebagai sekretaris Komisi 1. Lebih domain kepada perizinan, pemerintahan. Nah, di situ saya belajar. Bohong kalau anggota dewan baru itu tidak belajar. Dan harus belajar bagaimana harus melakukan ketiga fungsi. Fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran itu perlu belajar. Tetapi di sana saya merasa, hari ini lain, karena saya sudah menjadi wakil mereka. Jadi alhamdulillah saya menjalani 5 tahun di periode pertama di Komisi 1, menimba pengalaman juga. Ketika itu memang perjalanan, alhamdulillah saya langsung di setengah periode ini oleh pimpinan ditunjuk untuk menjadi ketua fraksi. Itu untuk menambah kewajiban saya untuk bisa mengontrol kawan-kawan anggota fraksi Golkar, sehingga pengalaman itu menjadi menjadi modal saya untuk memperkuat mental juga. Kadang-kadang kan kita memimpin itu harus dengan mental kuat, tidak semudah, tidak selancar yang kita bayangkan. Saya lah yang pertama terjun ke dunia politik, disusul oleh kakak saya laki-laki menjadi kepala desa sampai sekarang. Itu perjalanannya unik juga. Semua kakak saya pun tidak ada cita-cita untuk menjadi kepala desa. Sama lah, ketika saya berbagi dengan kakak saya, ya kenapa saya untuk nyalonin jadi kepala desa? Tapi saya bilang harus menang. Harus menang itu dengan cara apa? Itulah sentuhan-sentuhan kebaikan kepada masyarakat, karena upaya dan usaha tidak akan membohongi hasil. Maka dari itu saya dengan kakak saya sekarang tuh selalu bertukar pikiran. Walaupun saya anggota dewan, kakak saya tetap kepala desa. Dibutuhkan masukan-masukannya sebagai kakak kepada saya, selalu membimbing saya. Alhamdulillah sampai saat ini dari awal didukung oleh hanya 2 kepala desa, saya sudah 17 kepala desa. Ya, keluarga besar ya tentu saja dari bapak saya almarhum. Bapak saya kan orang politik juga, pengusaha juga. Jadi ketika ada keinginan terjun ke dunia politik, sudah tidak asing lagi lah. Cuma memang waktu pertama amanat bapak saya itu ketika dia masih ada jangan dulu turun. Ketika almarhum, saya mulai bisa turun ke dunia politik karena untuk meneruskan pergaulan. Sebetulnya ya itu seperti
seperti kakak saya sekarang, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi masih di pengusaha, saya di politik, jadi lengkap sudah Sudah. Gitu. mewakili almarhum bapak saya. Kalau populer di medsos, saya pikir nggak terlalu ya, karena pengalaman saya dulu tidak punya Facebook, tidak punya IG, tidak punya apapun. Tetapi alhamdulillah suara sebegitu signifikan. Karena bagi saya kedekatan dan menebar kebaikan pastilah kita mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri ketika kita tahu ada niatan untuk mencalonkan. Kemudian di desa-desa sekitar itu kayaknya sudah berdoa untuk kemenangan, kita juga jadi tambah semangat. Kalau saya selalu tidak melebihi kewenangan dari apa yang saya punya. Jadi saya tidak ingin janji-janji. Saya terus terang bahwa anggota dewan ini adalah sebagai wakil rakyat, bukan seorang pemimpin. Justru saya tugasnya adalah menyuarakan, menyampaikan kepada pemerintahan daerah apabila sesuai dengan sumpah saya kan, disumpah harus kembali lagi membawa aspirasi di mana suara itu berasal. Alhamdulillah sih, dengan tidak banyak janji, ya kalau kita punya kewenangan hanya sebatas ini, kita utarakan, kita jelaskan. Jadi jangan sampai muluk-muluk ketika banyak janji, ternyata kan terbelit sendiri. Akhirnya ketika 2 periode ke depannya akan sulit. Tetapi ketika kita seadanya saja, yang mampu. Tapi ketika kita memang mampu untuk membantu, ya ini disitulah kewajiban seorang anggota dewan untuk bisa memperlihatkan tasnya masyarakat itu di situ. Ketika kita, ya hari ini nih, saya tadi cerita nggak, ketika saya bingung, dulu jalan di sekitar rumah saya jelek, kemana nih? Tapi sekarang saya adalah ketua komisi 2 di bagian infrastruktur yang harus ikut memberikan masukan kepada pemerintah daerah, ya domainnya di komisi 2 bagian infrastruktur, jalan mana saja yang prioritas harus didahulukan, yang disesuaikan juga dengan anggaran-anggaran yang tersedia. Nah kadang-kadang kan masyarakat juga tidak semua tahu tentang hal ini. Ada di sana tuntutan jalan untuk diperbaiki, di sini pun jalan. Tetapi kan anggaran kita hari ini dari 1.260 km sekitar itulah panjang jalan kabupaten, tetapi anggaran kita kan hanya cukup kurang lebih 10-12%. Artinya kan harus ada prioritas di mana kita saling bergiliran. Karena PAD kita belum mencukupi mengcover semua untuk infrastruktur. Ada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan banyak hal lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah. Apalagi Pak Bupati kan sekarang sedang merumuskan dengan DPRD untuk menaikkan restribusi ya, restribusi daerah untuk mendongkrak PAD murni kita, sehingga insya Allah ke depan Sukabumi ini akan lebih baik, lebih maju, lebih baik lagi. Dibilang sibuk karena kita terbagi, ada urusan kelembagaan di dewan, ada urusan partai, ada urusan keluarga, ada urusan usaha juga. Saya juga punya usaha, jadi harus pintar membagi waktu. Terkadang kan masyarakat banyak mengeluh, ke saya pernah protes, ini Pak Dewan jarang di rumah. Saya bilang kalau dewannya selalu ada di rumah berarti dia nggak kerja, ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi masyarakat itu tahunya dewan itu harus ada di rumah. Ketika mereka perlu, kita harus ada. Makanya saya bilang kalau ingin ketemu saya, pertama datanglah pada jam-jam sore sampai malam. Kalau pagi ya otomatis saya kan harus dinas, apalagi kalau dari rumah nih, dari Cicurug nih, dari sini ke Sukabumi itu pulang pergi aja 4 jam. 4 jam ya. Belum kegiatan-kegiatan rapat. Setelah rapat, kegiatan kelembagaan ada panggilan. Untuk apa? Karena saya ketua harian partai, untuk mengurus partai. Dan itu waktunya tidak seperti dari jam pagi sampai sore, tidak. Kadang-kadang dari jam ini
kita rapat sampai siang di DPRD. Nanti sore kita ada rapat partai. Nah ini di sela-sela siang ke sore ini kita harus pintar membagi waktu. Kadang saya aja mengurus usaha saya lewat telepon. Terus kadang ada yang ingin ketemu dengan saya, misalkan ya konstituen-konstituen tokoh masyarakat yang memang perlu dibantu. Saya paling bisa nanti aja malam setelah maghrib, setelah ini, bukannya saya susah untuk itu, nah memang waktunya begitu. Saya pernah di reses-reses ya, banyak orang mengatakan, wah Pak Dewan sekarang susah ditemui. Yang susah ditemui itu contohnya seperti ini. Ketika datang saya ada di rumah, tidak diterima, itu susah ditemui. Tapi ketika sayanya ada di Pelabuhan Ratu, Bapak datang ke rumah, ya susah lah, ya kan? Iya. Nah kalau ada banyak via telepon seperti itu, tapi alhamdulillah kebanyakan konstituen saya pada mengerti. Yang terpenting itu tadi, aspirasi dari mereka kita utamakan. Karena apalagi ya di bulan-bulan agenda tahunan ini kan ada agenda keagamaan seperti apa Mauludan, 17-an nih. 17 apa Rajaban, 17-an, ada lagi Muharraman segala macam. Yang terpenting kita ada hadir, menyentuh, membantu mereka, dan saya itu lakukan terus. Membagi waktu juga, kadang ada juga bintek-bintek keluar daerah, ya kan, memakan waktu 2 hari, 3 hari. Ya jangankan saya bilang bapak, istri saya juga protes kehilangan waktu. Keluarga komplain nggak kan 2 periode ini? 2 periode ini ya, begitulah. Kadang-kadang saya harus juga memberikan secara real waktu jadwal ya, jadwal yang memang harus saya lakukan ketika ada rapat-rapat, pulang sampai gini. Yang terpenting kok komunikasi. Tidak ada istilahnya istri saya kehilangan jadwal saya. Jadi dia tahu. Kemarin aja, Mah ini saya paling pulang malam karena begini. Tenang kan yang di rumah itu. Tidak seperti kita keluar rapat tanpa ada kabar, ya pastilah. Yang namanya keluarga pasti bertanya. Apalagi anak saya masih kecil, ada 2 di sini. Dan kadang yang besar tuh, yang perempuan, Mah, Bapak kenapa sih pergi aja? Kapan ngajak berenang? Nah itulah kadang-kadang saya juga, aduh, Mah, tolonglah diatur dulu waktunya. Ya itulah anak saya yang baru 6 tahun, niatan untuk bisa membantu dalam konteks pembangunan Kabupaten Sukabumi. Tentunya saya berjalan di atas kewenangan sebagai anggota DPRD, ya, dan berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi ini selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pribadi saya, tenaga masih kuat, selagi masih dipercaya, insya Allah saya akan terus berniat untuk menjadi anggota DPRD, karena waktunya yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, mungkin inilah waktunya berbakti, menyumbangkan pikiran untuk masyarakat. Tetapi pahitnya juga kita harus itu. Ketika kita sudah tidak bisa memenangkan pemilihan legislatif, ya mungkin saya kembali lagi ke asal saya untuk terus menjalankan usaha saya. Karena hari ini juga usaha tetap jalan, kedewanan tetap jalan, di rumah juga tetap jalan. Insya Allah semua saya manage dengan baik. Yang terpenting di Pileg 2024 ini saya bisa memperlihatkan juga kepimpinan saya, Ketua DPD Partai Golkar, untuk bisa meraih suara yang sebanyak-banyaknya sehingga mempertahankan 2 kursi di dapil saya. Dan mudah-mudahan secara umum di Kabupaten Sukabumi kursi Partai Golkar ini bertambah sehingga memudahkan khususnya partai saya untuk bisa lebih berjuang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang satu tentunya tetap menjalin komunikasi dengan level pemerintahan, desa, kecamatan, kabupaten, untuk bisa melihat perkembangan, ya, perkembangan pembangunan di
tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga dengan mudah untuk memberikan masukan-masukan yang positif tentunya dengan cara menyampaikan dengan cara yang santun, jadi tidak boleh dengan gaya-gaya yang arogan, karena fase-fase pembangunan itu diatur oleh regulasi, aturan. Dan yang terpenting masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk ke depan lebih maju lagi, lebih banyak inovasi untuk bisa membantu sesama dalam menjalankan kehidupan, sehingga kita sebagai masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa menikmati hasil pembangunan ini secara menyeluruh. Mari kita bangun Kabupaten Sukabumi ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri. Kita bangun Kabupaten Sukabumi ini secara bersama-sama dengan meningkatkan ketakwaan kita masing-masing, dengan mentaati semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Sukabumi, sehingga bisa dipadukan untuk Sukabumi yang lebih baik lagi.